Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa kembali di sini dalam keadaan sehat. Kalian sudah sarapan? Sudah mandi? Sebelumnya kita siapkan dulu. Sekarang silakan bangun. Sekarang silakan dicek apakah pakaiannya sudah rapi. Rapikan dulu bajunya. Sudah rapi? Sekarang mejanya silakan dirapikan. Sudah rapi? Sekarang boleh duduk. Ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya, buku catnya, buku tulisnya, terus alat tulisnya, jangan lupa ya. Absen dulu ya. Oh, satu siapa yang masuk? Semua. Alhamdulillah. Kelompok buat? Semua. Ya. Sekarang jadwal siapa yang memimpin doa? Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti biasa akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kemudian hari ini lagu nasional kita adalah sorak-sorak bergembira ya. Kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Sebelum masuk ke materi kita sedikit dulu biar konsentrasi kita makin meningkat, kemudian juga biar lebih fokus. Siap ya. Nah, seperti kita untuk satu, ya nanti untuk satu kalian biasa sudah melakukan. Siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sekarang kita sudah masuk ke tema 4, untuk tema 1. Nah, materi kita yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Jadi kita akan membahas ASEAN. Nah, di sini nanti tujuan pembelajaran kita yang harus kita tempuh, yang harus kita kuasai. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, sudah jadi mampu menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. Jadi kita nanti akan belajar globalisasi, kemudian kalian harus memahami dan menguasai. Kemudian yang kedua, nanti di sini sudah jadi mampu menjelaskan peran. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah globalisasi. Sebelumnya kita perhatikan dulu di ruangan ini
kita lihat benda-benda yang ada di ruangan kelas kita. Nah, benda-benda tersebut misalnya ini namanya apa? Monitor atau fokus. Kemudian ini kemudian ini. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya benda-benda yang ada di sini semua itu ternyata asalnya bukan dari Indonesia saja. Walaupun kita di sini di Indonesia, tapi benda-benda yang ada di sekitar kita seperti ini, misalnya baju, ya, pensil, pensil, kemudian pulpen, itu ternyata bukan buatan Indonesia saja. Ada tulisan kalau kalian menemukan misalnya pensil yang situ atau di pulpen biasanya atau di barang-barang seperti ini biasanya ada tulisan Made in China. Nah, kalau ada tulisan Made in China atau misalnya Made in Amerika atau negara-negara lain, itu artinya barang-barang ini itu hasil buatan negara asing, negara atau buatan China. Nah, nanti kita akan cari tahu kok bisa ada di sini dan ini pengaruhnya nanti sama globalisasi. Globalisasi sebenarnya apa globalisasi? Saya Pak, mendunia. Pak bagus, mendunia. Globalisasi itu mendunia. Yang lain siapa? Saya Pak. Coba pilih. Proses mendunia. Proses mendunia, boleh. Yang lain? Saya Pak. Apa? Dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas. Ya semuanya jauh dari. Nah jadi emang yang namanya globalisasi itu. Nah selanjutnya kita perhatikan peta di sini. Ini adalah peta dari negara mana? Kalau kita lihat di sini ada negara Indonesia. Terus ini oke. Terus ada Vietnam, ada Thailand, ada Laos. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah negara-negara yang ada di benua Asia. Asianya bagian negara betul ya. Asia Tenggara itu memiliki organisasi. Nah, seperti yang waktu kita pelajari di tema 1, kita pernah belajar waktu tema 1 kita pernah pelajari organisasi ini namanya ASEAN. ya betul ASEAN. Jadi ASEAN itu itulah negara-negaranya ini terletaknya di benua Asia bagian. Nah, coba kita ulang dulu ya sebentar. ASEAN itu ada berapa negara? 10. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Masih ingat lagunya juga? Coba gimana lagunya? Tuh, ulang tiga. ASEAN, ASEAN, 10 negara. Indonesia, Laos, juga Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Thailand. Ingat, jadi walaupun pelajaran yang sudah lama, kita harus tetap ingat. Nah, sebenarnya ASEAN itu sekarang sudah masuk 11. Satu lagi negara apa yang belum? Timor Leste sekarang sudah daftar. Ya sudah daftar, tapi masih tahap percobaan. Jadi belum resmi 100% masuk sini. Jadi tahap percobaan apakah layak ataupun tidak. Jadi yang namanya organisasi ASEAN itu kalau mau masuk itu harus dites dulu kelayakannya. Ya. Nah, kemudian selain itu juga kita juga pernah mempelajari apa tujuan ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN untuk apa? Ya, Laura. Ya, ASEAN itu adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian tujuannya apa? Kenapa mereka membentuk ASEAN? Tujuannya apa? Tujuan dibentuknya ASEAN. Silakan, menurut kalian apa? Ya, Pak. Ya, untuk kemakmuran negara-negara ASEAN juga. Apa lagi tadi?
keamanan negara. Ya. Karena emang tujuan dibentuknya ini, jadi negara itu ini negara-negara di Asia Tenggara membangun kerjasama tujuannya ya seperti yang disebutkan untuk pemakmuran. Jadi pada saat itu kan yang namanya negara tidak bisa hidup sendiri, mereka harus kerjasama biar semuanya kebutuhan negaranya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam ASEAN. Nah, perannya nanti kita cari tahu perannya apa di bidang sosial, kemudian peran Indonesia itu apa di bidang budaya. Kita nanti cari tahu. Kemudian peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya dalam ASEAN. Nah, kita nanti cari tahu kerjasamanya seperti apa. Kemudian di bidang sosial, di bidang budaya. Tuh, contohnya misalnya kerjasama di bidang olahraga, siapa yang tahu? Contoh kan kerjasama ASEAN di bidang olahraga. Nah, SEA Games itu kerjasama di bidang olahraga ataupun di bidang budaya. Dan SEA Games itu kan pesta olahraga negara-negara ASEAN itu atau negara di Asia Tenggara. Nah, yang kemarin itu namanya ASEAN Games. Ada SEA Games, ada ASEAN Games. Kalau ASEAN Games itu seluruh negara yang ada di benua Asia, semuanya. Jepang, kalau Jepang kan nggak masuk sini. Nah, seluruh negara yang ada di benua Asia sama pesta olahraga itu namanya ASEAN. Arab Timur Tengah. Sudah paham ya apa yang harus kita pelajari nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk di tema yang keempat tentang globalisasi untuk mata pelajaran IPS, materi tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Selanjutnya nanti saya akan mengerjakan tugas. Ini APD atau lembaga kerja peserta didik. Nah, ini nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Kemudian nanti petunjuknya ada di dalam. Nah, kalau sekalian perhatikan, ini kerjakan bersama kelompoknya. Nah, cara mengerjakannya, ya kelompok ganjil itu kelompok satu. Ya, kelompok ganjil itu kelompok satu, kelompok tiga, kelompok lima. Ya, kemudian kelompok. Nah, kalau kelompok ganjil nanti mengerjakannya nomornya yang ganjil. Kelompok genap nanti mengerjakannya yang nomornya genap. Jadi soalnya nanti ada 6. Kemudian mengerjakannya setiap kelompok nanti 3 soal yang harus kalian kerjakan.
Sudah selesai. Kelompok mana yang sudah? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan. Nanti kalian akan menyampaikan hasil diskusi kalian di sini. Ya, ya kita dari kita langsung aja ya. Satu. Dan yang lain kita simak, perhatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusi. Nah, nanti disebutkan soalan. Apa yang kamu ketahui tentang globalisasi? Globalisasi adalah sebab meluasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap negeri. Dunia membentuk dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Sebutkan beberapa manfaat dari globalisasi. Memudahkan komunikasi, penyebaran informasi. Masyarakat menjadi lebih terbuka dan modern. Wawasan budaya semakin luas. Meningkatkan produktivitas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah simak bersama dari kelompok satu. Nah, sini kelompok satu menjelaskan globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, itu menurut kelompoknya. Menurut kalian betul atau kurang tepat? Oh ya. Kemudian kita akan evaluasi, kita akan menggunakan kuis. Ya, jadi nanti kalian silakan masuk ke kuis. Kemudian ini kodenya. Ini kan kodenya 910 656. Kita masuk. Sudah masuk semua? Sudah masuk semua?
Baik. Kita mulai. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah evaluasi. Nanti lanjutkan belajarnya. Sekarang silakan bereskan dulu. Bereskan dulu. Pembelajaran hari ini kesimpulannya bahwa pengaruh dari globalisasi. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Pertama, yang sudah kita pelajari globalisasi. Kemudian yang kedua apa? ASEAN, atau juga peran Indonesia terhadap ASEAN. Pengaruh globalisasi itu ada yang baik, ada yang jelek. Dan kemudian kita harus bisa memilih kebudayaan akibat globalisasi. Kita ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, dan kemudian juga peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Di situ kita harus saling kerjasama. Jangankan antar negara, kita antar teman juga harus saling kerjasama. Kalau ada masalah, kemudian juga harus saling menolong, harus saling apa lagi? Saling membantu, saling menyayangi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sekarang kita pulang. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan sebelum kita berdoa dulu. Silakan yang bertugas memimpin doa. Siap berdiri. Baris salam.
Ah.